Okay, hello Valeria, can you hear my voice? Can you hear my voice, Kak Valeria? Okay. Hello Kak Valeria. Hello, Miss. Okay, hello, good evening. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? About you? I'm also doing great. Okay, so we will learn about conjunction atau kata hubung, kata sambung di Indonesia ya. So I Yes. request Kak Valeria, wait. Let me share my screen. Alright. So, untuk simpelnya conjunction itu ya kayak kata hubung di Indonesia juga ada ya, dan, atau, karena itu termasuk kata hubung. Nah, secara umum tuh ada 3 jenis. Coordinating conjunction, subordinating, sama korelatif. Hubungannya itu sama maknanya gitu. Jadi kita coba yang paling basic dulu. Coordinative conjunction digunakan untuk menghubungkan dua kata atau lebih, dua kata atau dua klausa ya, yang tingkatannya sama. Contoh dari koordinatif, itu berarti sama, kedudukannya adalah and, or, but, so, for, were, and yet. Tuh. Yang sering kita pakai yang awal ini ya, and, or, but, so, for, nor, sama yet-nya ini nggak terlalu sering, tapi itu juga termasuk coordinative conjunction. Di kata sambung. Bisa untuk klausa atau juga kata. Contohnya di sini, oke. Kak Varia, can you read this one? I like to read books and watch movies. Wait, I can't hear your voice. Selanjutnya, Miss. Wait. Okay, wait. Okay, can you hear my voice, Kak Varia? Yes, Miss. Okay, so can you repeat this sentence? I like to read books and watch movies. I like to read books and watch movie. Jadi koordinatifnya yang mana? Conjunctionnya yang mana? And And di sini dia menghubungkan dua klausa ya. Jadi klausanya tuh I like to read books sama I like to watch movies gitu maksudnya. Jadi buku sama movie-nya ini dua-duanya sama tingkatannya. Makanya dia pakai coordinative conjunction. Gitu. Jadi kalau misalnya conjunction yang penting tahu artinya aja sih udah oke sih. Jadi kayak nggak usah tahu secara gramatika itu gimana. Tapi kalau udah tahu artinya itu udah sangat membantu untuk memahami kalimat. Contohnya itu yang koordinatif nih yang biasa kita pakai ya. Jadi kayaknya udah paham. Ini juga for itu conjunction untuk ujian gitu. Ya artinya macam-macam tergantung penggunaannya. Yang nor coba yang sini, she neither smokes nor drinks alcohol. Dia tidak merokok dan tidak minum alkohol. Jadi neither and nor ini sebenarnya sepaket. Neither bla 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 nor bla bla bla. Itu artinya tidak keduanya. Ada dua opsi, ada smokes dan drink alcohol, tapi dia tidak melakukan keduanya. Okay. Nah, ini kebalikan dari either. Kalau either, itu dia pakainya or. Kalau neither pakainya nor. Dia negasi artinya tidak keduanya. Kalau either, salah satunya. Jadi kalau ini dua opsi, smoke sama drink alkohol,
karena di sini pakai neither berarti tidak keduanya. Dia tidak merokok dan tidak minum alkohol. Tapi kalau ini she either pretty or dumb, itu mungkin dia salah satu dari ini. Dia salah satu dari ini. Jadi kalau diartiin dia mungkin cantik atau bodoh. Tuh, she is either pretty or dumb. Ini pakai is di sini karena di sini adjektif. Oh, ini kan verb, jadi nggak perlu pakai is. Ini kebalikan dari nor, neither nor, either or. Yet itu artinya namun. He is talented yet humble. Dia berbakat, talented yet humble, tapi atau namun itu rendah hati, humble, tidak sombong. Itu bisa diartiin namun sebagai konjungsi. Tapi kalau sebagai kayak misalnya have have not yet itu belum artinya. I have not learned yet. Aku belum belajar. I haven't learned yet. Aku belum belajar. Tapi kalau di sini kita tahu sebagai konjungsi karena di sini kan ada adjektif, terus ada adjektif. Oh, berarti di tengah-tengah sini dia sebagai konjungsi, sebagai kata hubung. Artinya namun atau tetapi. Yang kedua ada subordinating. Tadi coordinating, koordinatif yang sama ya derajatnya, dua-duanya sama. Sekarang subordinating. Subordinating itu untuk menghubungkan klausa yang tingkatnya berbeda. Memiliki tingkatan berbeda dalam kalimat. Ada yang satunya lebih rendah, dan ada yang bergantung pada klausa utama. Jadi kayak dia tuh ada satu kalimat utama sama satunya tuh kalimat yang bersandar ke kalimat utamanya gitu. Kita langsung ke contoh aja biar nggak bingung. Contohnya ada if, because, although, while, since, when. Since artinya karena ya di sini sebagai conjunction. Kalau sebagai kata biasa artinya sejak. Tapi di sini conjunction jadi artinya karena. Oke. If it rains, we will stay indoors. Jika hujan, kita akan tinggal dalam ruangan. Di sini if itu conjunctionnya. Jadi kalimat utamanya adalah rains, hujan. Habis itu ini yang kalimat ini kayak bersandar ke kalimat utamanya gitu. Jika hujan, kita akan tinggal di ruangan. Gitu. Jadi sesimpel terjemahin aja sebenarnya langsung ketahuan artinya kok. Jadi yang penting kita tahu arti conjunctionnya itu nanti udah nggak bingung ketika menerjemahkan. Cuman mungkin ada beberapa yang nggak familiar kayak yang tadi yet. Terus since mungkin di sini juga kebanyakan orang pakainya cuma because ya, tapi since itu juga karena arti. Oke. Okay, can you read the second until the last sentence? Because he was sick, he couldn't attend the party. Next. Although it was late, they decided to continue their journey. While I was cooking, my sister was watching TV. Since he moved to a new city, he has been very busy. Okay, the last one. When I was a child, I used to play with dolls. Okay. So, because, bacanya because he was sick, he couldn't attend the party. Karena dia sakit, dia tidak bisa menghadiri pesta. Nah, kan tadi kan kayak bukannya kata sambung tuh biasanya di tengah, jadi kalimat satu, kalimat dua gitu kan. Dia kayak menjembatani kedua kalimat. Bisa aja, he was sick. Maksudnya, he couldn't attend the party because he was sick, itu bisa. Tapi tetap selalu diingat kalau ini di kalimat utamanya. Makanya dia ditaruhnya di depan biar memperjelas, oh, artinya kalimat satu, kalimat dua ini tergantung sama kalimat satu, gitu. Atau kalau misalnya mau biar kayak penghubung, bridge, jadi kayak kalimat satu dijembatani kalimat dua. Itu nanti caranya adalah he couldn't attend the party because he was sick, gitu. Jadi ini
tetap jadi penghubung, conjunction. Although it was late, although bacanya although. Although, Although G-nya tuh nggak dibaca, G-nya silent ya. okay. Jadi although it was late, Although it is late, was late, mm-mm, they decided to continue their journey. Decided journey. they decided to continue their journey. Mm-mm. Oke, walaupun it was late artinya walaupun sudah larut malam gitu, sudah terlalu malam, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, journey, perjalanan. Di sini while I was cooking, ketika ya, while ketika I was cooking. Ini bacanya was bukan was tapi was. Was. Mhm. While I was cooking, While I was cooking, my sister was watching TV. my sister was watching TV. Mhm. Ketika aku sedang masak, kakakku atau adikku sedang menonton TV. Bisa juga my sister was watching TV while I was cooking, itu juga bisa. Penempatannya dibalik gitu. Mhm. Kalau gitu nggak perlu koma kayak gini. Oh, gitu. Oke. And then since, bacanya since bukan science, tapi Oh iya, since. since. Since he moved to a new city, he has been very busy. Karena dia pindah ke kota yang baru, dia sangat sibuk. Ikut. He has been very busy. Okay, and then next one. When I was child, I used to play with dolls. Ketika aku masih kecil, when I was child, I used to play with dolls. Aku suka atau pernah suka bermain dengan Boneka. boneka. Oke, itu namanya subordinating atau kayak dia tuh menginduk menginduk ke kalimat yang awal, kalimat utamanya. Kayak yang terakhir adalah correlative conjunction. Korelatif ini dua unsur yang seimbang dalam suatu kalimat. Jadi dia kayak ya kayak dibandingkan gitu. Tapi dia seimbang dua-duanya. Both, contohnya adalah both and. Both itu dua, kayak dua-duanya gitu. Both bla 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 and both itu artinya dua. And then either or yang tadi, neither or itu juga bisa yang correlative conjunction. Not only but also. And then as. Ini kayaknya pernah kita baca di cerita, kalau nggak salah. Oke, contohnya adalah ini coba dibaca dari pertama sampai yang terakhir. But my mother and my father were teachers. Mhm. You And then, can either eat now or later. oke, Itu bacanya neither ya, Miss. either. Neither. Mm-mm. Kalau yang itu neither, Neither. neither, Ini neither. neither John nor Peter will come to the party. Not Oke. only, Mhm. not only did she finish the, not only did she finish the project, but But, she also did it exceptionally well. next. Aduh, dia kelihatan, Miss. Oh, ini.
belum kelihatan. This one, he is. He Udah kelihatan kah? is Mm. As tall. ini nggak kelihatan Miss, bener. Oh, screennya nggak kelihatan. Wait. Kayak kepotong gitu. Oh iya, wait. 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 Coba di Nah, scroll ya. ini Udah? sudah Miss. Oke. He is as tall as his father. Oke. As tall as. As tall as. Ini di sini penghubungnya adalah as. Oke, yang pertama adalah both my mother and my father were teachers. Both itu artinya kedua tadi ya. Tapi di sini diartikannya baik ibuku maupun ayahku. Both itu artinya mother and father-nya. Hmm. Ayah kalau bisa terima kamu bisa gini, ibuku dan ayahku keduanya adalah guru gitu. Both itu harus N ya karena kan dia ada dua. Okay. And then you can either eat now or later. Nah, cara terjemahin yang gampang ya atau. Kamu bisa pilih salah satu berarti. Kamu bisa makan sekarang atau nanti. Jadi bisa pilih mau sekarang atau nanti. Dan neither John nor Peter will come to the party. Neither John nor Peter will come to the party. Baik John maupun Peter tidak akan ada yang datang ke pesta. Tuh. Baik John atau Peter tidak akan ada yang datang karena sih nor. Berarti dua-duanya tidak. Kalau either salah satunya bisa pilih salah satu itu. And then not only but also. Not only but also. Tidak hanya dia tidak hanya menyelesaikan proyeknya, tapi juga melakukannya. She did it exceptionally well tuh kayak dengan sangat bagus. Exceptionally well. Jadi tidak hanya apa, tapi juga. And then he is as tall as his father. Artinya dia setinggi ayahnya. As itu kalau kita sering dengar as soon as possible ya, ASAP. Itu artinya as soon as possible. Artinya adalah secepatnya. Kan secepat. Soon kan artinya cepat. Jadi secepatnya. Tahu kalau di puisi biasanya you are as beautiful as the moon. Kamu secantik bulan. Secantik. As beautiful as. Jadi setinggi artinya. Gitu. Ini untuk yang correlative conjunction. Untuk menghubungkan dua kalimat, dua benda yang bobotnya sama. Sebenarnya tuh banyak conjunction, nggak cuma di sini, cuman intinya adalah kalau di kalimat itu ada dua hal yang dia itu bisa gabungin dalam satu kalimat, nah itu berarti conjunction, dia gitu aja. Terus macam-macamnya banyak. Kayak untuk menghubungkan dua klausa menjadi kalimat yang lebih panjang atau kompleks gitu. Atau hubungan sebab akibat, kondisi kayak tadi if it's rainy, if it's rain, I will not go gitu. Kalau hujan aku udah akan pergi itu kan berarti hubungan satu klausa dengan klausa lain. Oke. Yang penting tuh adalah maknanya. Kita tahu maknanya. Oh, maksudnya kayak gini. Jadi pas baca kalimat itu nggak misunderstand, nggak salah paham. Oke, dari yang tadi udah kita pelajari, kira-kira ada yang masih bingung penggunaannya mungkin atau kayak maknanya kayak apa nggak? Sebelum kita latihan soal. Mhm. Hmm. Kelihatannya udah nggak ada lagi deh, Miss. Kalau tahu artinya harusnya sih udah oke kok. Jadi nggak harus khawatir karena
Karena ya artinya tuh kayak gitu aja gitu. Sebenarnya cuma kata penghubung aja yang memperjelas sesuatu. Oke, kita Hmm. coba. Oke. Di sini ada worksheet. Kita akan latihan menjawab. So, wait. Kita mulai dari yang paling simple dulu ya. And, but, so. Jadi pilihannya cuma ada tiga itu. And, but, atau so. So, Oke. Diperjelas dulu kalau and artinya apa? dan, But, tapi, so. jadi. Oke. Kita coba exercise one. The number one, please read this and answer the The rain, question. okay, the rain is very heavy, so the game will probably not be played. Yeah, great. The rain is very heavy, so the Heavy. game will probably not be played. So the game will Hujannya sangat deras. probably, Heavy itu sebenarnya artinya I will probably not be played, ya. Tidak akan diselenggarakan, tidak akan dimainkan. Heavy itu sebenarnya hmm. artinya berat, tapi kalau di sini diartikan deras. Oh, berarti tergantung kalimatnya ya, Miss? Deras ya. Iya, tergantung kalimatnya. Heavy itu sebenarnya kan berat, tapi nggak ada kan hujan yang berat, adanya hujan yang deras. Berat. Okay, and then number two. John works in a restaurant on weekends, and during the week, Ya, and during the week. John bekerja di restoran di akhir pekan dan juga di um, the week tuh maksudnya weekdays gitu. hmm, Di akhir pekan dan juga di hari-hari biasa. hmm, Okay. And then number three. Sherry has a great job, but she is a very unhappy person. Sari has a great job. Great. Great. Great ya bacanya. But, tapi, she is very unhappy. Bacanya unhappy, bukan tapi un. Oh, yeah. She is a very unhappy person. She is a very unhappy person. Sherry melakukan pekerjaan yang bagus. Sorry. Sherry punya pekerjaan yang baik. Tapi dia orang yang sangat amat tidak bahagia. Very unhappy atau sad person. Sama. Okay, and then number four. The sun is shining brightly, and but the picnic was still cancelled. The sun is shining brightly, but the picnic was still cancelled. Matahari bersinar sangat terik, sangat terang, tapi pikniknya tetap dibatalkan. Tapi pikniknya tetap dibatalkan. Oke, ini udah keluar semua. So, and, but. Sekarang kita next ke exercise selanjutnya. Yet, for, nor, or. Tadi yet artinya apa yet? Namun, For, untuk nor, jika nor apa nor? or Kita balik lagi ke sini. Nor itu atau tapi yang tidak artinya. Tadi neither nor, oke, atau. Tapi tidak. Nih, atau she tidak. neither smokes nor drinks alcohol. Dia satu paket harusnya sama neither. She Oh, neither smokes nor drinks alcohol. Dia tidak merokok dan juga tidak minum alkohol. Tidak dua-duanya. Neither itu oke. temannya nor. Kalau either temannya or. Dia mungkin dia cantik atau bodoh. Dia cantik atau bodoh. Oke.
Coba di sini yet, for, nor, or. Ya, number one. Marsha doesn't play jazz. For the blues, he prefers hip hop and rap. Oke, jazz itu jenis musik, blues itu juga jenis musik. Jadi harusnya tengah-tengah sini. Or Di sini she prefers hip hop and rap. Berarti di sini juga ya di sini berarti or. Oke. yes. Doesn't play jazz or blues. Marsha tidak bermain jazz ataupun blues. Tuh. Jadi genre yang dimainkan she prefers hip hop and rap. Dia prefers itu gimana ya? Dia cenderung gitu. Dia lebih suka hip hop dan juga rap. Oke, number two. John doesn't like chicken. That is, yet does he like pork or burgers? Yet, does he like pork or burgers? Oke, kita keep dulu jawabannya. Oke, next number three. Sheila works hard. Mhm. Sheila works hard. Blah blah blah. She doesn't make a lot of money. Mm, nor Nor. Oke, is it nor? Nor itu ini kayak dia tuh sepasang ya sebenarnya. Neither harusnya neither plus nor gitu. Cara kita menjawabnya. Neither or nor. Kalau ini either or. berarti harus ada kata neither or Mm-mm. either-nya gitu ya, Miss? Iya. Oh, Tapi biasanya juga sebenarnya kayak dia tuh disembunyiin gitu. Tapi oh kalau yang gitu. di sini dia um, or-nya ini biasanya kayak nggak jauh gitu. Kalau ini kan kayak dua kalimat sebenarnya ini ada titik kan, ada titik terus ini kalimat baru. Nah itu jarang kayak or atau nor di depan. Kayaknya nggak bisa dipakai di depan kalimat sih, nor sama or. Dia biasanya dalam satu kalimat. Contohnya Mm, nomor dua sebenarnya. Nomor dua ini, kok nomor dua sih? Nomor ini kan jauh kan ya. Jadi nggak iya. bisa pakai yang neither sama or. Ini contohnya, oh ini contohnya, sorry. Contohnya ini. Mhm. Dia cuma bandingin di satu kalimat yang sama, bukan di kalimat yang berbeda. Oh gitu. Kayak ini juga, she play jazz or the blues. Kan di satu kalimat yang sama. Oh ini udah beda kalimat, udah beda klausa, sorry. Berarti kira-kira apa? Di sini ada positif ya, kalimat positif. Sheila works hard. Kalimat positif. Mhm. Di sini ada doesn't, berarti kalimat negatif. Nah, kira-kira yang kayak contrary, contrary gitu apa? Yang Yet. kontradiksi. Yet, ya, namun. Mhm. Sheila works hard. Bekerja keras. Bekerja dengan keras. Namun, dia tidak menghasilkan banyak uang. Mhm. And then, number four. The sun is very wait, strong. Mhm. Ja- Jacob stay alone. Want to wear my sunscreen. Mhm. Ini juga, sun Mhm. is very strong. Kalimat positif atau negatif? Positif. Positif. Jacob still won't wear any sunscreen.
Berarti ya. Ya, ya. Oke, kita coba jawab ini. Dan number 5. I love you more than anything in the world. You are sweet and kind. Yet for I love you more than Apa anything. kira-kira? Kita coba jawab dulu semuanya. Yet, for, nor, or. Yet not for or. Hmm, For. For. Oke. Wow, apa ya ini? Oke, kita coba jawab for dulu. Oke, karena di sini positif, di sini juga positif ya. Mhm. Jadi, nggak mungkin yet. Oke, kita coba lanjut ke nomor 6. Would you like coffee or tea? I would prefer a cup of coffee. Ini or. Oke, number 7. Henry does not come from Mexico. Yet is from Belize. Muhammad Yes, ini from yet for, nor, or. yet for or. Di sini ada negatif. Or miss mungkin pakai or. Pakai or. Oke, kita tulis pakai or. Oke, number 8. I will go to Montreal. Blah, blah, Quebec, Quebec. Quebec for the weekend. I'm not sure. I'm not sure. Sure. Berarti kira-kira apa? Or Or. Oke. Number 9. James is very kind. James is very, very tired. Oh iya, James is Mhm. very tired. Yet, yet he will still come with us to the movies. James is very tired, yet he will still come with us to the movie. Ya, namun, oke. Then number 10. Wanda is very happy. She has been finally year 33. Mhm. Wanda is very happy, blah blah blah. She has finally earned her degree. Dia akhirnya mendapatkan gelarnya atau diwisuda gitu. Oh, Apa kira-kira? for 4. Okay, we will check the answer. Exercise 2 ya. Jadi for itu artinya bisa untuk atau artinya adalah karena gitu. Oke, untuk atau karena ya. Coba kita balik lagi kira-kira.
Gimana jawabannya? Oke, the first one is Marsha doesn't play jazz or the blues. Ya, ya, karena kita membandingkan ya, dua-duanya sama. Dan okay, next number two, John doesn't like chicken. Blah blah blah. Does he like pork or burger? Nomor dua itu nor, No. bukan yet, tapi nor. Jadi artinya tuh John tidak suka ayam. Di sini nor itu kak, dan juga dia tidak suka pork atau burger. Di sini kan dia does he like. Mm. Nah, nor itu kayak menegasikan yang ini. Jadi artinya dia juga tidak suka walaupun sini does he like. Nor does he like pork or burger. John tidak suka ayam dan juga tidak suka daging babi atau burger. Tuh. And then number three, Shayla works hard, yet she doesn't make a lot of money. Benar. Namun ya, karena di sini kontradiktif, positif dan negatif. And then number four itu, the sun is very strong. Yet Jacob still won't wear any sunscreen. The sun is very strong, positif. Yet Jacob still won't wear any sunscreen. Ini bisa juga dia but. Yet atau but. Tergantung maknanya gimana. Mm. Nah, tapi sini nggak ada but ya. Di sini nggak ada but. Jadi bisa pakai yet. Tapi kalau mau pakai but juga bisa. Okay, and then number five. I love you more than anything in the world. For you are sweet and kind. Oke, for artinya kayak since juga karena di sini sebagai konjugasi karena. Nomor 6. Nomor 6 or. Nomor 7. Henry does not come from Mexico. Blah 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 is from Belize. He is from Honduras. Jadi di sini itu atmosfernya adalah dia menyangkal dua yang di depan. Karena di akhirnya dia memberi konklusi bahwa ini jawaban yang asli. Dia itu dari Honduras gitu. Jadi di sini kira-kira or atau nor? Nor. Nor ya. Kayak tadi. Jadi nor is from Belize artinya bukan juga dari Belize. Walaupun di sini pakainya is, bukan isn't. Jadi dia kayak bikin kalimat yang ini jadi negatif gitu. Henry tidak berasal dari Meksiko, bukan juga dari Belize. Dia dari Honduras. Nor. Oke, and then number 8 itu or benar karena dia kayak nggak ada di sininya juga I'm not sure sini negatifnya bukan negatif kayak em, kayak apa ya kayak salah menyalahkan yang di depan gitu. Dia cuman uncertainty. I'm not sure tuh artinya aku tidak yakin. Jadi di sini or udah benar. Oke. Kan artinya aku akan pergi ke Montreal atau Quebec. Aku nggak yakin. Atau ke Quebec. Kalau nor berarti aku tidak akan pergi jadinya. Di sini juga nggak bisa pakai yang positif. Oke, and then number 9. Jim is very tired. Yet he will still come with us to the movie. Jim sangat capek, tetapi meskipun begitu, dia akan ikut ke dia akan ikut kita nonton ke bioskop. Oke, nomor 9. Yet nomor 10. For benar karena di sini artinya. Dia sangat senang karena berhasil mendapatkan gelarnya.
Oke, sebelum pindah ke exercise 3, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, it's oke. Ada yang mau tanyakan? Kak Valeria, do you have any questions? Nggak ada, Miss. Okay. Oh, since our time is up, eventually, it's actually our time is almost up, so I think we will not do this exercise, but I will send you this PDF, this worksheet, so that you can maybe exercise with it. Di sini juga ada contoh-contoh yang lain yang selain kita pelajari tadi, conjunction-nya. Itu. Jadi ada banyak, nggak cuma yang tadi ya. Tapi sebenarnya artinya sama kayak tadi for itu kan ada because juga, ada since. Tuh. Nah ini nanti bisa dilihat-lihat, bisa dibaca-baca. And then since this is our last class, right? Ini kelas terakhir kita. So I would like to ask whether you want to continue the batch or not in the next batch next week. Kira-kira mau lanjut ke batch selanjutnya atau enggak, Kak Valeria? Kalau aku tanya ke Mama sih katanya lanjut, Miss. Oke. Kalau lanjut nanti mungkin bisa ngomongin payment sama Kak Gita ya, sama Miss Gita. Terus untuk Oke. misalnya lanjut, bisa langsung payment aja soalnya nanti kita sesuaikan jadwalnya gitu. Jadi mumpung masih slow, misalnya Kak Valeria slownya bisa kapan, bisa langsung di itu ya, di booking nanti. Biar nggak tabrakan Oke, jadwalnya. Miss. Oke, Oke Kak Valeria, do you have any question before we wrap up the class? Oh iya, Miss. Aku ada pertanyaan. Gimana? Mm-mm. Miss itu kalau dapat kamus dari mana aja sih kok bagus-bagus? Dapat kamus? Maksudnya kayak apa ya? Gimana? Kayak belajar bahasa Inggris gitu loh. Em, belajar bahasa